Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 18. Di sini kami akan menjelaskan tentang album sales analis yang di sini saya sendiri akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama di sini ada Muhammad Risala Naufal, yang kedua ada Nadia Amanda dan juga saya sendiri Muhammad Dafa Prayoga. Selanjutnya untuk penjelasannya tentang the importance of data analysis yang akan dijelaskan oleh silakan Bang. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang the importance of data analysis. Jadi ini adalah apakah data analisis itu penting? Ya, di era sekarang ini data analisis itu sangat penting, terutama di berbagai bidang bisnis yang ada di dunia. Salah satunya adalah bidang musik. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah latar belakang kami dari mengambil Cinok ini sebagai studi case kami. Ya, ini perusahaan musik digital yang dimana di era saat ini banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan besar dalam mengelola dan memanfaatkan data penjualan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, data-data ini nanti ini diharapkan bisa memberikan insight atau pandangan terhadap para pemangku kepentingan untuk mengambil sebuah keputusan ke depannya. Untuk data-data sendiri, kita di sini memilih data transaksi. Dikarenakan kita ingin menganalisis sales atau penjualan dari sebuah musik, terutama kita spesifikkan ke genre dari musik tersebut. Nah, di sini juga kita nanti akan melakukan penampilan peta, jadi nanti akan ditampilkan negara-negara mana sih yang menyukai genre ini atau genre ini dominan di negara mana, negara ini genrenya paling banyak apa. Nah, dari situ nanti diharapkan bisa menjadi sebuah insight atau informasi yang penting bagi perusahaan. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah aplikasi yang kami gunakan pada saat pembuatan proyek atau saat proyek ini berlangsung. Ada The Beaver, ada Pentaho, dan juga ada Tableau. Sebenarnya kita juga menggunakan Postgre, yang dimana Postgre sendiri ini adalah software yang biasa digunakan untuk mengintegrasikan database. Nah, untuk aplikasi-aplikasi ini, untuk di The Beaver, ini kita gunakan untuk menginput atau melihat datanya terlebih dahulu dari database yang ada. Jadi kita lihat datanya terlebih dahulu di The Beaver. Setelah kita dapatkan datanya, di sini kita lihat datanya, kita hapus-hapus yang tidak penting atau bisa dibilang pre-processing. Lalu setelah kita melakukan proses tersebut, kita lanjut ke Pentaho untuk melakukan transformasi dari data-data yang kita miliki. Kita transformasi, lalu kita membuat data mart dari Pentaho ini. Setelah data martnya ada, kita langsung masuk ke Tableau untuk membuat sebuah visualisasi atau membuat dashboard untuk nantinya kita sajikan ke pemangku kepentingan. Seperti itu. Bisa dilanjutkan? Nah, ini adalah steps yang sudah saya bilang sebelumnya. Ada restore database, pembuatan data mart, lalu visualisasi data. Kita pada proyek ini menggunakan framework, yakni Agile Scrum. Jadi, setiap step-step ini nanti akan ada yang namanya evaluasi atau feedback. Jadi, setelah kita mendapatkan feedback atau evaluasi dari masing-masing step, misal kita masih di step restore database, lalu ada evaluasi. Otomatis kita kembali lagi ke restore database sampai itu tidak ada evaluasi lagi. Lalu lanjut ke step-step berikutnya, seperti itu. Bisa dilanjutkan? Nah, ini adalah gambaran database yang sudah di-restore. Dan ini adalah database yang datanya kita gunakan kolom-kolomnya. Ada customer ID, first name, last name, company, address, city, dan banyak lagi sebenarnya. Dan juga ada berbagai macam tabel sebenarnya. Oke, kita lanjut. Ini adalah tampilan step-step transformasi di Pentaho, yang dimana ada table input, di mana kita menginputkan table. Jadi, table input ini kita integrasikan dengan The Beaver.
Jadi dimasukkan table input di sana, lalu ada select value untuk melakukan transformasi terkait kolom-kolom apa saja yang digunakan. Lalu juga kita gunakan untuk mengatur length, lalu juga menentukan jenis dari datanya ini apa, itu di select value. Lalu ada kalkulator, di mana kalkulator ini kita gunakan untuk menambah yang namanya kolom baru. Jadi dari kolom lain ditambah atau ditemukan dengan kolom lain menghasilkan kolom baru. Itu kita menggunakan kalkulator ini. Lalu ada sort rows, di mana kita untuk sorting dari sorting yang tertinggi misalnya, atau yang dari yang terendah, atau dari abjad A, atau dari abjad Z. Ini kita gunakan sort rows di sini. Dan yang terakhir adalah table output, di mana di sini akan menghasilkan data yang nantinya akan dipakai. Jadi table output ini nanti akan muncul database baru, yang di mana database ini bisa dibilang sebuah data mart. Nanti data ini yang akan kami gunakan untuk visualisasi di Tableau. Bisa di next. Nah, ini adalah gambaran dashboard yang kami buat. Untuk dashboard ini selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Nafila. Silakan, Kak Nafila. Oke, mungkin berikut adalah overview dari dashboard yang telah kami buat berdasarkan step-step yang sudah dilakukan sebelumnya. Mungkin langsung saja kami demonstrasikan di tabelnya langsung. Oke, jadi di sini kami memiliki beberapa data. Yang pertama itu ada top genre, yearly sales, monthly sales, lalu yearly sales yang berbentuk line chart, dan juga peta terkait global genre distribution and listener population. Jadi yang pertama di sini untuk top genre itu kami membuat peringkat genre dari setiap tahunnya, di mana seperti contoh pada Januari 2022 ini genre yang teratas yaitu ada TV show. Lalu untuk yearly sales di bulan 2022 ini ada 486 dan juga untuk monthly sales itu juga terlampir seperti yang ada di layar. Nah, lalu untuk yearly sales ini kami membuat line chart. Nah, di sini menggambarkan bahwa 2022 itu memiliki sales yang diawali dengan penurunan dari Januari hingga April, yang kemudian stagnan hingga Desember. Lalu kemudian di sini ada peta yang menggambarkan setiap negara dengan top genre serta total sales untuk genre tersebut. Contoh di sini ada USA dengan top genre-nya rock dan juga top sales-nya 1. Lalu ada France dengan top genre-nya alternative and punk serta total sales-nya 2. Lalu ada Italy dengan top genre-nya alternative punk dan total sales-nya 4. Nah, lalu mungkin akan saya coba untuk mengubah bulan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa setiap datanya berubah berdasarkan berdasarkan bulan yang telah dipilih. Namun untuk yearly sales ini tidak berubah karena memang kami memfilterkannya berdasarkan tahun saja. Mungkin saya coba untuk ubah tahunnya. Nah, di sini berubah dan di sini menampakkan eh, tren yang tren yearly sales yang berbeda dengan tahun 2022. Nah, jadi di sini pun kita juga menempatkan disclaimer terkait data ini, di mana data ini itu bersumber dari database Chinook. Oke, mungkin langsung dilanjut.
Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk kesimpulannya bahwa ternyata di sebuah musik juga memerlukan sebuah data analis dan bukan hanya di sebuah musik saja, tapi banyak lain hal dan sebagainya itu memerlukan data analis. Kesimpulannya adalah analis penjualan berdasarkan Genjer menggunakan dashboard interaktif dari database Chinhook, filter dan tren penjualan membantu menganalisis perubahan penjualan bulanan tiap genre. Wawasan bisnis untuk strategi pemasaran juga lebih tepat dan berbasis data. Penerapan ETL dan visualisasi dengan table view untuk presentasi sangat interaktif. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi ini dapat bermanfaat untuk yang mendengar. Dan bila ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.